Romo, suster, dokter, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam, salam kasih. Puji dan syukur kepada Tuhan, pada pagi ini kita bersama berkumpul di Aula Rosadebi dalam rangka mengikuti misa syukur atas puncak perayaan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Marti Lestari ke-32 tahun dan Hari Ulang Tahun Yayasan Santa Katarina Lestari Sragen ke-12 tahun, serta Pesta Pelindung Santo Fransiskus Assisi. Hari ini adalah sebuah hari yang sangat istimewa bagi kita semua. Kita dengan sukacita berkumpul di sini untuk merayakan sukacita ulang tahun rumah sakit ini yang telah menjadi tempat pelayanan, pengharapan, serta penyembuhan bagi banyak orang selama bertahun-tahun. Misa ini adalah kesempatan kita untuk bersyukur atas segala berkat yang telah Allah curahkan kepada Rumah Sakit Umum Marti Lestari dan Yayasan Santa Katarina Lestari Sragen. Misa syukur pada pagi hari ini akan dipimpin oleh beliau Romo Benediktus Nugroho Susanto PR. Dan adapun petugas liturgi pada pagi ini akan dilaksanakan oleh karyawan RSU Marti Lestari. Marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan misa pada pagi hari ini. Terima kasih, berkah dalam, salam kasih. cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Yang pelayanan di tempat ini
para dokter, para perawat, para suster, siapapun yang terlibat senantiasa ada dalam naungan belas kasih-Mu, sehingga dimampukan untuk menjadi perantara kasih-Mu bagi siapapun yang hadir di tempat ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Nehemia. Sesudah kembali dari pembuangan, orang-orang Israel telah menatap kembali kota-kota mereka. Lalu pada bulan ke-7 berkumpullah seluruh rakyat di lapangan di muka gerbang air di Yerusalem. Mereka meminta kepada Ezra ahli Alkitab supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan pada hari pertama bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti dengan penuh perhatian. Seluruh umat mendengar pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra ahli kitab berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ia membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung. Dan semua menjawab, Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Para Lewi menjelaskan hukum itu kepada jemaat, sementara rakyat berdiri di tempatnya. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allah. Kalian jangan berbacita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Nehemia kepada mereka, pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, sebab hari ini kudus bagi Tuhan. Janganlah bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu diam dengan berkata, tenanglah, hari ini hari kudus, jangan bersusah hati. Maka pergilah semua orang untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala sabda yang diberitahukan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Suci menurut Lukas. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuayan banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuayan itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal padanya. Ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota ini. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat siang berkat dalam. Selamat siang berkat dalam. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sukacita semuanya? Syukurlah, karena masih agak muda. Sabda Tuhan juga mengatakan hari ini adalah kudus, maka janganlah kamu berduka cita dan menangis, maka bersukacitalah, mumpung masih diberi kesempatan untuk bergembira, bersukacita. Selama masih hidup itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk mengupayakan kebaikan, kegembiraan di dalam hidup kita, apapun situasinya. Karena kita guyar-guyur, senyum-senyum juga tidak menghapuskan utang kita. Malah dikira karena pakaian utang kita senyum-senyum. Tapi mari kita berjuang dengan segala apa yang kita hadapi saat ini, supaya apa yang kita cita-citakan dapat terpenuhi, tercapai seluruh dengan kehendak Allah. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara, sabda Tuhan hari ini entah secara kebetulan atau memang rencana Allah, tetapi sebagai orang beriman, rasa-rasanya memang sudah ditentukan hari ini kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang sudah kita dengar. Dan rasa-rasanya ini juga menjadi penyemangat bagi kita semua, terlebih untuk panjenengan sedaya yang berkarya untuk orang lain di dalam pelayanan dunia kesehatan. Di dalam bacaan pertama tadi dikatakan orang-orang Israel itu mendengarkan Taurat dan mereka dikatakan mereka bersedih. Rumoknya sabda dalam malah nangis. Anda pernah menerima berkat berupa mereka kembali dari tanah pembuangan, kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem, dan mereka sudah menerima Taurat sebagai tuntunan? Maka harapannya berkat-berkat itu yang telah mereka terima bukan hanya mereka nikmati sendiri,
tetapi satu sama lain hendaknya membagi kebahagiaan itu. Maka supaya tidak menjadi individual pada waktu itu, tetapi sebagai murid-murid Kristus hendaklah yang sudah menerima kasih juga membagikan kasih itu pula. Maka ini berarti bahwa hari Tuhan, yang dikatakan bahwa hari ini adalah hari Tuhan, hari kudus. Hari Tuhan itu harus diisi dengan sukacita, dan sukacita itu harus dibagikan. Kalau kita sering mendengar hari ini adalah harinya Tuhan, biasanya diidentikan dengan hari Minggu. Di dalam keluarga kita, pendak dino bubar dewe-dewe esuk, disi kerja, disi sekolah, balik rumah wis kesel, wis ora regan, tidak ngobrol lagi. Maka ketika nyekel HP, nyekel nonton TV dan sebagainya, maka ketika ada waktu luang, gunakanlah waktu itu sesingkat apapun, tetapi kalau itu bisa bermakna, bisa membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga, usahakanlah itu. Maka tidak hanya mengupayakan kebaikan, butuh oke maka kerja terus menerus, tetapi mari membangun kebahagiaan itu dari zona kecil kita, keluarga masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam bacaan Injil tadi, apa yang menjadi poin permenungan dalam bacaan pertama juga rasa-rasanya sesuai dengan apa yang menjadi pesan Yesus kepada para muridnya ketika mengutus 70 murid. Damai sejahtera bagi rumah ini. Maka Yesus pun mengutus para muridnya untuk membagikan sukacita dimanapun para murid itu berada. Dan itulah perutusan kita semua. Apalagi panjenengan sedaya itu di dalam pekerjaan sehari-hari senantiasa berjumpa dengan pribadi lain. Berbeda kalau kerjanya itu di kantor, yang dihadapi itu komputer, programmer itu kan ya yang ditonton hanya monitor dan sebagainya. Nah, sing hitung-hitungan duit, bagian duit, sing dihadapi ya komputer, duitnya mbok nang ndi ora ngerti kan. Ning angka. Duitnya iki oke ning ora gemuk duitnya ning ana catatan dan sebagainya. Nah, berbeda dengan para suster, dokter, perawat yang senantiasa berjumpa dengan sesama setiap hari, setiap waktu di dalam tugas panjenengan. Maka semoga pesan Yesus itu membawa sukacita ini juga mampu jenengan tampilkan di dalam karya pelayanan panjenengan. Seruwet apapun hati jenengan, semumet apapun kepala jenengan pada waktu itu, tetapi ketika berhadapan dengan pasien, jangan lalu cemberut. Ngadepi wong loro, angel kandhanane, disuntik pisan pindora, kena ngeyel, ngebal-ngebel dan sebagainya. Apapun situasinya, apapun yang jenengan hadapi, semoga pesan hari ini dari Yesus ini sungguh menjadi penyemangat bagi kita, membawa damai sejahtera apapun keadaannya. Mungkin wis tanggal tua isih kelingan tadi, anaknya jalur tas belum ditukokke, sang sekolah, beras mundak terus dan sebagainya. Tetapi saudari-saudara, sebelum kita keluar membagikan damai sejahtera, mari juga kita pertama-tama mencari kekuatan yang bisa menjadikan kita itu mampu membagikan damai sejahtera kepada orang lain. Keberadaan kita di tempat ini pertama-tama juga patut kita syukuri. Kehadiran rumah sakit ini, yayasan di tempat ini juga patut kita syukuri bersama. Kenapa kita patut syukuri? Yang patut kita syukuri bukan hanya soal pelayanannya, tetapi karena ada yayasan, ada rumah sakit di tempat ini,
kita juga bisa mencari rezeki di tempat ini. Itu juga patut kita syukuri. Mungkin di luar sana masih banyak orang yang bekerja mencari-cari. Mungkin hari ini sedang mendaftar, atau mungkin hari ini sedang kena putus hubungan kerja dan sebagainya. Maka keberadaan kita hari ini di tempat ini juga harus kita syukuri. Dan itulah yang akan memampukan kita untuk membagikan kasih di dalam pelayanan kita. Dan pelayanan kasih itu bukan hanya di dalam karya kita di tempat ini, tetapi semoga dimanapun Anda berada juga mampu membagikan kabar sukacita. Kerjone ning yayasan Katolik, ning nang lingkungan ora tau jedul. Kok rame itu kenapa? Semuanya aktif toh? Semuanya baik-baik toh? Maka saudara-saudari, hari ini kita diingatkan oleh sabda Tuhan. Tadi di dalam bacaan Injil, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Maka mungkin dalam pelayanan Bapak Ibu itu senantiasa berhadapan, berjumpa dengan pribadi-pribadi yang memang kerajaan Allah itu sudah benar-benar dekat. Meskipun masih di depan gerbangnya. Masalah mlebu karo ora kan urusannya dewi ya. Bisa jadi kita itu hanya di depan gerbang kerajaan Allah, ora oleh mlebu urusannya Gusti. Maka semoga kita pun bukan hanya menghantar orang-orang yang semakin dekat dengan kerajaan Allah, tetapi juga mampu menghidupi suasana kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan pertama-tama ketika nanti kita sudah selesai perutusannya di dunia ini, lalu mlebu swarga. Tidak. Tetapi kerajaan Allah adalah suasana kebahagiaan, sukacita, di mana orang saling menolong, rela berkorban. Maka itu pula yang menjadi perjuangan kita di dalam pelayanan kita di tempat ini, dan juga pelayanan kita di sekitar lingkungan kita. Pelayanan di tempat ini itu karena ada imbalannya. Kita itu bekerja di sini, meskipun semangat pelayanan, tetapi tetap ada imbalannya. Berbeda kalau di lingkungan di gereja, sama-sama pelayanan, ning yo kadang mongko-mongko dhisik. Wong kadang kala di sini nggak ada ya. Kadang kala itu di sebuah perusahaan sama-sama pelayanan. Tetapi kalau pelayanan dalam kegiatan pelayanan itu, kalau dihadiri bosnya dengan tidak dihadiri bosnya, pasti suasananya berbeda. Nek ono bos ini mesti cekat-cekat, sacet-sacet, dados-dados. Tapi nek ora ono bos setengah 10 menit nek. Kadang kan demikian. Itu di tempat lain, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Baik semua. Paling tidak mendekati baik lah. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ya, nah, maka saudara-saudari, semoga melalui sabda Tuhan hari ini dan juga di dalam perayaan syukur hari ini sungguh membawa semangat bagi kita untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Anugerah hidup, anugerah pekerjaan, kebersamaan, pelayanan yang boleh kita alami. Tetapi mari kita juga berjuang untuk membagikan kebaikan-kebaikan Allah yang sudah kita terima ini di dalam karya-karya hidup kita. Berkat Tuhan itu bukan hanya untuk kita miliki sendiri, tetapi bagaimana juga semakin banyak orang merasakan kasih-Nya, dan akhirnya berkat
karunia itu melimpah, baik bagi diri kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Dan menerima doa-doa yang dipanjatkan umat-Mu dengan rendah hati. Bagi Bapak Suci, para uskup, biarawan dan biarawati, ya Bapa, berkatilah Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup dan para imam. Anugerahkan rahmat kesehatan rohani dan jasmani, serta kebijaksanaan dalam memimpin kawanan domba. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat-Mu bagi para pemimpin masyarakat kami dengan roh kebijaksanaan dan rahmat kasih. Semoga mereka selalu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh staf yang berkarya di lingkungan Yayasan Santa Katarina Lestari, ya Bapa, anugerahkanlah kepada para pelayan-Mu yang Kau panggil untuk melaksanakan tugas pelayanan di lingkungan Yayasan Santa Katarina Lestari Sragen, rahmat kesehatan, kesejahteraan, kerjasama, ketulusan, kasih persaudaraan dan solidaritas, serta sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas SFS Sragen dan Karya Kesehatan, ya Bapa, Engkau menghadirkan saudara-saudari kami, komunitas SFS, dalam karya kesehatan di tengah keluarga besar RSU Marti Lestari. Kami bersyukur atas kehadiran komunitas SFS dalam menyebarkan cinta, kepedulian, dan pelayanan di bidang kesehatan kepada sesama. Kami mohon agar komunitas SFS Sragen senantiasa diberikan keberkahan dalam upaya mereka. Bantu mereka untuk terus berinovasi, berkembang, dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Berikanlah mereka kemudahan dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan yang mereka perlukan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan Santa Katarina Lestari dan Rumah Sakit Umum Mardi Lestari, ya Bapa, pada kesempatan penuh rahmat ini, kami juga bersyukur atas HUT ke-32 tahun Unit Karya RSU Mardi Lestari dan HUT ke-12 tahun Yayasan Santa Katarina Lestari. Mampukan kami untuk menyatukan dan menyemangati kami semua dalam semangat pelayanan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang miskin, lemah dan tersingkir, ya Bapa, teguhkanlah iman, harapan dan kasih bagi saudara-saudari yang miskin, lemah dan tersingkir karena berbagai persoalan hidup. Semoga dengan berbagai cara hati kami tergerak dan selalu berusaha memberikan pelayanan dan kasih kepada mereka sebagai ungkapan kasih kami kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir di dalam perayaan misa ini. Semoga kami sehati sejiwa melaksanakan dan mengembangkan karya kasih-Mu melalui tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami, dan semoga kami menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mengaturkan doa-doa permohonan kita pribadi.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Demikianlah ya Bapa doa dan permohonan umat-Mu. Kabulkanlah doa kami demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pengantara kami. Amin.
orang yang kita doakan